Pas azan kalau nggak salah, seingat aku mau turun nih. Yang bener nih di atas nih mau turun ke bawah. Nah dia naik ke atas. Dan aku nggak tahu kalau dia naik ke atas. Oh, selisipan. Iya, selisipan. Dan yang produksi itu ngelihat kaget. Jadi dia ngelihat kalian berdua Mariam double ini selisipan. Iya, makanya dia kaget. Gokil. Aku mau turun, Iya. dia naik. Iya. Teriak semua. Iya, Ada 15 orang. Teriak. Mariam, astagfirullahaladzim. Tapi kamunya nggak taunya kamu sendiri? Enggak, aku sendiri. Karena kan aku nggak ngerasain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta. Selamat malam konco penutur. Selamat datang di podcast Nutur Wengi. Konco-konco, kali ini kita nggak menyangka ya, Pe, karena kedatangan narasumber yang pokoknya kita nggak expect deh, konco-konco. Dimana ceritanya ini sebagian besar pecinta horor kalian semua udah pada tahu, karena ceritanya udah diangkat jadi film. Nah, siapa yang nggak tahu film Mariam? Pasti kalian udah pernah nonton, bahkan udah banyak yang nonton. Saya pun udah pernah nonton gitu. Nah, itu diangkat dari kisah nyatanya narasumber yang bernama Kak Mariam. Nah, kenapa kali ini beliau datang lagi di podcastnya Nutur Wengi? Apa yang mau diceritakan oleh beliau? Apakah yang dirasakan oleh beliau? Akan kita kupas tuntas di Nutur Wengi. Untuk itu, sebelum ke sana, aku mau ngingetin teman-teman semuanya, konco-konco semuanya untuk subscribe dan share juga like. Jangan lupa. Oke? Kita langsung aja lah, Pe ya. Langsung lah. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan seksama Puniko cerita nih. Halo. Halo, selamat malam. Halo Mariam. Mariam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nih ya hari ini? Lagi sakit. Sakit ya? Tapi lagi sakit. Oh, tapi masih bisa cerita? Ya. Coba ya semoga cerita kali ini bisa menjadi pembeda ya dari podcast sebelumnya yang pernah cerita ya. Ya walaupun sama pun nggak apa-apa sih. Gak masalah Dan juga. ini juga kita lebih ke arah ternyata belum selesai ya, Kak. Iya. Untuk sampai saat ini belum. Belum selesai. Nah, Belum selesai. itu dia. Mungkin dari semenjak kakak cerita di podcast, kemudian ceritanya dijadikan film. Nah, setelah itu juga aku dengar Mbak Mariam sempat kehilangan buah hati ya, sempat keguguran ya, calon buah hati ya. Nah, semenjak itu pun juga ternyata belum selesai, teror-terornya juga belum selesai. Belum. Nah, mungkin kita lebih ke sana kali ya, Kak. Apa yang jadi keresahannya Mbak Mariam ya? Boleh. Monggo. Jadi aku pengen ibaratnya disclaimer dulu ya. Iya. Aku tuh hadir di sini pengen mencari solusi, jalan keluar dari atas apa yang aku alami, karena selama ini aku belum menemukan titik terang. Baik. Setidaknya ya sedikit aja. Oke, baik. Yang bisa aku dapetin gitu. Baik. Dan aku juga sekaligus pengen memberitahu kepada konco ya. Iya. Konco Nutur Wengi yang belum tahu tentang aku tuh siapa gitu. Jadi sebelumnya kenalkan, namaku Mariam. Aku tuh udah lama Kak digangguin oleh sosok entitas. Oke. Aku juga nggak tahu Iya. entitas ini apa. Karena menurut semua orang yang membantu, ibaratnya ya orang yang ahlinya gitu, bilang kalau misalnya sosok ini bernama Dimriat Ifrit. Oke. Dan aku mulai aja ya dari awal ya. Iya. Jadi di waktu umur sekitar 20 tahun, aku mulai menggali informasi tentang kenapa aku ini diganggu sama dia. Dan ternyata
setelah aku gali informasi, ibu aku tuh mau cerita bahwa teror itu bermula saat ibu aku tuh mengandung aku usia 4 bulan. Oke. Dan itu kayak dihantarkan bingkisan buah-buahan. Tapi buah-buahannya itu kayak disebar aja gitu. Oh, enggak. Di lemari dapur, Iya, enggak berbentuk bingkisan, Iya, enggak. iya. Ada pisang, ada itu segala macem pokoknya. Tahu-tahu nongol aja Tahu-tahu gitu. nongol. Terus ada berupa uang juga. Cuma waktu itu memang aku nggak bisa nyeritain ya kehidupan keluarga aku gimana waktu itu, karena itu pribadi kan. Iya. Iya. Jadi kata ibu aku memang waktu itu dalam keadaan susah, dan ibu aku sama sekali nggak mengambil uang itu. Oke. Nah setelah 9 bulan aku lahir, ternyata gangguan itu tuh merinding gue. Iya, apa? Ternyata gangguan itu berhenti di ibu aku, melanjut ke aku. Oh, tadinya ibu yang Tadinya diganggu. ibu yang diganggu. Nah, pas aku usia beberapa bulan setelah aku dilahirkan, itu ingat banget aku tuh pas mau ditidur siang. Padahal ibu aku di sebelah aku. Ibu aku nih cerita nih ke aku. Baru ibu aku tinggal tidur sebentar, padahal deketan, itu aku hilang. Oke. Nggak, lenyap aja gitu. Lenyap. Udah dicari ke kolong kasur, segala macem, dan itu heboh. Oke. Iyalah pasti heboh. Sampai tetangga itu pada kayak bawa panci, gendrang-gendrang kayak gitu. Ya zaman dulu lah, orang zaman dulu. Dan itu nggak membuahkan hasil. Padahal udah dicari seisi rumah, dan seingat ibu aku nindurin anak aku di sini di samping aku, kok dia hilang. Dan besokannya pagi-pagi aku ditemukan di dalam kolong kasur yang udah dicari. Oke. Semula nggak kelihatan tuh ya. Iya, padahal udah dicari kolong kasur tapi nggak ada. Dan itu Iya, nggak apa-apa. Dan itu jujur aja ya, itu sampai masuk koran. Oke. Tahun berapa tuh Kak? Tahun 97-an. Oke. Sebelum tragedi kerusuhan ya. Iya. Pas usia berapa bulan gitu. Nah udah kayak gitu, emang aku terakhir itu berbeda kalau kata ibu aku. Aku sempat dibawa ke psikolog sama psikiater anak. Oke. Karena guru aku pas masih TK itu menganggap aku punya teman imaginary. Oke. Dan aku dibawa sama ibu aku ke psikolog karena orang tua aku tuh mencoba untuk berpositif thinking. Ya logis lah, berusaha untuk logis. Ya. Gak mau bawa ke hal spiritual dulu, iya. gak mau. Pas nyampe di psikolog anak itu, kata psikolognya, anak ibu dalam masa tumbuh kembang, jadi wajar aja, dia bilang gitu. Ya. Lambat tahun SD, aku masuk SD ada kejadian aneh. Aku masuk kelas 1 dan semua teman aku tuh pada teriak. Katanya wajahku mirip bapak-bapak. Mereka pada ketakutan. Akhirnya aku dipindahkan. Di SD juga aku pernah ngalamin kejadian. Dipindahkan waktu itu. sekolah apa Dipindahkan kelas Oke, karena baik, takut. Baik. Di SD juga ada kejadian di mana aku lagi dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba yang nyerupain aku ini ikut ulangan. Ikut ulangan, dan mama aku telat ngasih tahu surat izin sakitnya. Nah pas mama aku mencoba untuk telepon, dulu kan masih zaman Asia kan, Nokia kayak gitu. Pas mama aku mencoba untuk telepon, maaf ya Mariam nggak masuk, soalnya Mariam sakit dirawat di rumah sakit. Kata guru aku ngomong, enggak, anak ibu tadi baru pulang kok, dia bilang. Baru ngerjain ulangan, dia bilang. Ngelihat semua tuh ya, satu sekolah ya ibaratnya ya. Ngelihat, bahkan ada kertas yang diisi ulangan. Oke. Ya, oke. Nah udah kayak gitu, tetap nggak percaya. Besokannya diantar itu surat, ini anak saya sakit, masih dirawat di rumah sakit. Ini anak ibu udah ngerjain tugas. Siapa yang mau disalahin? Oke. Iya juga.
Nah dari awal situ ya, nggak apa-apa kan kita langsung ke. Nggak apa-apa. Udah segede ini. Iya. Iya. Aku tuh ngalamin haid pertama itu, makanya aku tahu dia bernama Dimret itu karena pas proses ruqyah itu. Oke. Aku mencari tahu siapa ini gitu. Iya. Kenapa dia mengganggu? Ternyata fakta-faktanya ada di sejarah. Tadinya kan aku nggak demen sejarah apa Iya. sih. Oke. Kalau memang aku mental illness, pasti yang dibisikkan aku adalah bunuh diri. Iya, betul. Ternyata aku nggak. Iya, betul. Aku dibisikin sejarah-sejarah yang nggak aku tahu, nggak aku pengen, nggak aku sukain. Iya. Tapi lama-lama aku jadi suka, jadi kepengen gitu. Pengen tahu apa sih sejarah ini. Iya. Pas udah sebesar ini, ada momen yang sebelum nikah, ada momen yang menurut aku tuh paling fatal. Dia menyerupai aku lagi di tempat kerjaan. Iya. Yang di pas aku kerja di pabrik roti, aku inget banget. Aku disuruh sama HRD untuk bersihin gudang. Dan teman-teman produksi aku tuh lihat. Jadi tuh toko rotinya itu kayak sekaligus produksi sama toko. Jadi aku buat jagain toko, admin sekaligus kasir. HRD nyuruh aku ke atas untuk bersihin gudang. Aku ke atas dan mereka ngeliat yang produksi ke atas. Nah, dipikir mereka aku langsung turun. Dan lihat mereka aku turun. Oke. Tapi nggak ngeliat kakinya. Dan pas turun, yang nyerupain aku ini ditanya sama teman aku masih inget banget teman aku yang produksi itu, Mar, ini ada pesanan gini. Tapi aku nggak ngejawab katanya. Diem aja. Dan aku inget banget pas udah lama tuh aku cuma diem, nggak natapan mata kosong. Terus mereka nggak ngeliat kaki aku, cuma diem aja gitu. Tapi tubuh aku tuh nggak tetek katanya, kayak Oke, kayak ngambang tiup gitu. angin kayak gitu. Nah udah kayak gitu, pas azan kalau nggak salah seingat aku mau turun nih. Yang bener nih di atas nih mau turun ke bawah. Nah dia naik ke atas. Dan aku nggak tahu kalau dia naik ke atas. Oh, selisipan. Iya, selisipan. Dan yang produksi itu ngelihat kaget. Jadi dia ngelihat kalian berdua Mariam double ini selisipan. Iya, makanya dia kaget. Gokil. Aku mau turun, Iya. dia naik. Iya. Teriak semua. Iya Ada dong. 15 orang. Teriak. Mariam, astagfirullahaladzim. Tapi kamunya nggak taunya kamu sendiri? Enggak, aku sendiri. Karena kan aku nggak ngerasain. Iya. Nah, udah kayak gitu, mereka kaget dan ngejelasin. Kok kamu turun di atas gini. Ya namanya juga pikiran lagi kemalut kan, habis diomelin HRD. Diomelin sama bos juga kan. Kata yang produksi, kamu tadi di bawah loh, orang gue di atas. Bohong, gue sejaman di atas bersihin gudang. Tahu nggak? Pas dibuka CCTV-nya, Mariam ada 2. Oh ya. Dan itu terjadi sampai kerjaan gue sekarang, Bang. Oh gitu. Pokoknya kalau Mariam yang asli itu pas istirahat itu nggak mungkin di kamar mandi. Oke. Mereka udah paham. Yang kerjaan sekarang nih Tapi selalu ada di kamar mandi kadang. selalu ada di kamar mandi dan itu nggak napak. Oh. Sampai udah pada paham ya. Udah pada paham. Mar, gue ketemu ini lu nih di kamar mandi. Udah biarin gue di depan. Udah pada tahu ya. Tapi ada sebagian yang parno. Iya pasti. Pastilah. Itu. Terus kedua, gue waktu itu sempat ngekos di daerah Tit. Iya. Pokoknya ada. Iya. Itu kan namanya kos-kosan putri kan dilarang bawa cowok dong. Iya. Nah, lingkungan kos-kosan gue itu aneh ngelihat gue ada cowok di dalam. Oke. Padahal Gak sebelum ada, iya. jadi suami tuh pacar gue tuh ibaratnya dia tuh kalau datang tuh minggu. Gak mungkin datang malam-malam kan. Mereka ngelihat orang ngerokok di depan di teras kosan. Jadi kosan gue tuh berbentuk kontrakan. Ya. Bukan berbentuk Iya, rumah tingkat rumah kayak gitu, banyak. enggak, bukan berbentuk kontrakan, Iya, tapi iya. itu bener-bener lingkungannya tuh Islami banget. Oh, oke.
Pernah ada satu momen gue udah bilang kan, gue nggak mungkin bawa cowok, tapi mereka nggak percaya. Satu momen dia pengen ngegerebek gue, tapi gue udah punya feeling, oh dia pasti mau ngegerebek gue. Makanya gue alasannya kerja. Oke. Nah kan gue kan selalu pulang malam tuh, yang ibu kos tahu kan. Nah padahal gue ke rumah mama gue. Jadi gue udah punya feeling nih. Oke. Mereka kok nggak percaya ya, maksudnya gue udah ngomong gue nggak bawa cowok malam-malam. Pacar gue juga ibaratnya tahu waktu kali ini kos-kosan Putri. Nah udah kayak gitu, udah ada tuh gue nginep di rumah mak gue alasannya kerja kan ke ibu kos. Malamnya mereka ngegerebek gue. Oke. Dan nggak ada siapa-siapa. Pintu dilongok dulu sama mereka nih, 5 orang ini nih, bapak-bapak nih. Dilongok dulu. Ada yang lagi ngerokok. Keren gak tuh? Lagi ngerokok di bangku kesayangan gue, sofa. Tuh ngerokok. Dan itu inget banget, mereka bilang nih, katanya wajahnya tuh kayak orang Timur Tengah, tinggi, lagi ngerokok. Pas didobrak itu nggak ada yang duduk di situ. Masuk ke dalam, kan pintu itu kan udah rusak dong, didobrak. Tuh mereka terkunci di situ sampai pagi. Aduh. Dicari nggak ada, orang kontrakannya kagak ada pintu belakang. Itu kan pintu udah rusak kan, itu ke kunci, nggak bisa dibukain. Dobrak pun nggak bisa. Akhirnya ibu kos kan bingung nih caranya nih, takut aduh si Mariam nggak ada nih, takut kenapa takut ibaratnya dia berprasangka buruk gitu. Akhirnya dicopot itu pintu gue bang, kak, dicopot. Gue datang kan, ada apa nih gitu? Lah kok pintu gue dicopot? Kan ada duit, ada HP, ada laptop di situ ya kan. Gue marah dong ke ibu kos, terus ibu kos minta maaf. Kamu kemana sih? Lah kan saya kerja bu, masa iya saya itu, aduh neng saya minta maaf ya. Gemeter, keringet dingin semua. Terus gue ngelihat yang 5 orang yang bapak-bapak itu pada diem aja, pada nunduk aja, pokoknya keringet dingin gitu. Gue nggak tahu tuh kenapa. Nah udah kayak gitu, ya udah bu benerin bu, ada laptop, insya Allah neng aman neng, udah hitung aja duitnya. Akhirnya dihitung tuh ada aman semuanya. Terus ibu kosnya itu nggak ceritain apa-apa gitu, cuma tetap minta maaf. Terus gue coba untuk kayak, ada apaan sih bu? Ya neng maafin saya neng ya, saya nanti pengen ngegerebek kamu tapi nggak ada di dalam, mereka terkunci gitu. Iya. Ya Allah bu, sampai saya bilang ya Allah bu, sampai segitunya nggak percaya sama saya kan nggak bawa cowok, dia kan kosan Putri. Tapi bisa dipahami juga sih POV-nya orang-orang itu, karena soalnya pas mereka laki-laki, ngomong ada. Iya. Ya kan? Iya. Tapi ternyata nggak ada. Iya. Dan selang beberapa hari setelah itu, 5 orang yang ngegerebek aku itu semuanya dibekam. Oh iya. Masuk angin. Di kop. 5-5 itu sakit. Dan akhirnya gue berhenti tuh untuk ngekos kan, dan mencoba untuk ibaratnya menjalin hubungan serius sama suami gue yang sekarang. Dan itu hambatannya tuh panjang banget. Kita emang nikahnya sederhana, tapi pengajiannya yang nggak sederhana. Sebulan. Untuk setiap hari. Iya, untuk ibaratnya ngeruat mengizinkan gitu ya. Gue tuh untuk nikah sama manusia itu susah banget, karena kan sebelumnya nih ya, kalau gue tarik urur, orang yang dekat sama gue aja dijadiin ODGJ dan udah meninggal. Ya Allah, innalillahi. Terus pas tiap hari sama sebulan, terus kamu taunya dia mengizinkan gimana? Nah pas malam tuh tiba-tiba saudara gue yang nggak ada angin nggak ada hujan kesurupan. Jadi media. Cuma nangis doang. Iya, dan akhirnya itu sampai dibantuin sama berapa ustadz gitu ya. Besoknya pas proses akad itu parah lagi. Ini roncian melati gue diumpetin. Apa sih ituan nikah dirubuhin. Apa sih kayak dekorasi gitu. Dan alhamdulillahnya mungkin karena gara-gara kesurupan itu tadi, saudaraku mungkin dia mengiyakan kali, biarpun sedih ibaratnya. Terjalin tuh aman alhamdulillah.
ibaratnya Ijab ijab kabul. kabulnya aman, lancar gitu. Meskipun ya ibaratnya pantangannya, cobaannya besar banget kan. Sebenarnya gini Kak, aku tuh bingung tuh sama dia tuh ya. Kadang tuh ada positifnya, kadang ada negatifnya. Pernah ada satu momen dimana aku sholat tahajud dan dia itu menarik sejadah aku sampai palaku tuh benjol dan bocor Nariknya ruku. ke arah depan apa ke arah belakang? ke belakang, Oh, jadi ngejeledak gitu. jeledak. Ngejeledak. Oke. Soalnya fun fact-nya tadi ya, konco-konco. Kenapa Kak Mariam tadi bilang ada positifnya, ada negatifnya? Soalnya Kak Mariam barusan ini pas bertepatan sama azan Isya. Itu minta berhenti pas azan. Gitu. Karena di banyak kejadian ada kan yang bahkan denger azan gak sanggup. Lah ini justru minta denger azan berhenti. Gitu. Nah, kenapa bisa dibilang ini ada positifnya, ada negatifnya. Nah, yang barusan Kak Mariam cerita tuh negatif tuh. Iya, Tapi banyak negatifnya kayaknya. banyak. Tapi yang lebih gimana ya bilangnya? Yang lebih sweetnya, Oke. ada sweetnya, Iya, sweetnya. ada momen sweetnya. Momen romantisnya adalah dia ngirimin aku surat. Oke. Dan aku nggak ngerti itu surat apaan. Hurufnya tuh huruf gundul semua, huruf gundul. Oke. Dan selain itu dia ngasih aku uang Asli asli, bisa dibelanjain. bisa dibelanjain. Tapi karena jujur ya waktu itu momen dibelanjain itu karena waktu itu aku tuh dalam hati baru ngomong dalam hati, ya Allah gue pengen berangkat kerja tapi gue nggak ada ongkos, gue mau minjem ke siapa ya. Yang pas aku zaman yang ngekos itu tiba-tiba itu duit ada di sepatu aku 100 lembar 100 ribuan satu lembar. Oke. Dan itu ternyata itu duit nggak boleh Dipakai. dipakai dan Harusnya. aku pakai. Oh. Tapi setelah itu aku nggak mau pakai lagi. Menurut siapa kamu nggak boleh? Ada orang yang bilang itu bisa jadi uang mahar, dia bilang jangan, dia bilang gitu. Ya aku pakai cuma 100 doang buat ongkos. Ya udahlah nggak apa-apa, lain kali jangan dipakai, dia bilang gitu. Nah udah seperti itu, huruf gundulnya ini hanya bisa diartikan oleh orang yang ahli sastra Arab kuno. Oke. Jadi aku punya kenalan orang yang kuliah di Yaman, S3 di Yaman, dan aku bilang tolong dong artiin ini. Dipikir dia ya itu mah tulisan Arab yang bahasa Indonesia gitu. Oh Iya, iya. Pas dia artiin, ini mah huruf lama, dia bilang. Coba dong mau denger artinya apa. Dan itu kata-katanya tuh sweet banget, Puitis gitu ya. puitis banget. Dan kata teman aku tuh, kenalan aku itu yang bisa ngertiin itu, dia bilang ini yang nulis ini adalah orang zaman dahulu, dia bilang. Oke. Masuk. Artinya seperti ini. Pokoknya ada di situ terjemahannya, dan ada sih beberapa orang yang ngartiin gitu pas ibaratnya di channel tetangga tuh ada. Dan sampai detik ini aku masih dikirimin hal yang seperti itu. Masih. Masih. Urusan itu masih. Terakhir itu nggak tentu sih. Ada dalam bulan ini ada. Ada. Oke. Kadang sebulan 2 kali, kadang sebulan sekali. Oh, baru dong berarti. Rutin ya? Iya, kadang uang. Bawa gak itu suratnya? Enggak, aku langsung bakar. Oh bakar. Karena aku segitu bencinya, kayak apaan sih maksudnya, gue nggak ngerti. Iya, Kalau mau ngirimin tuh pakai bahasa Indonesia aja. Sampai bilang kayak gitu. Iya. Lagi-lagi dikirimin surat yang seperti itu lagi. Tiba-tiba surat itu ada di. Kadang di tumpukan baju, Oke. kadang pokoknya di luar jangkau yang aku tahu gitu. Random dia ya. Random. Maunya tuh apa gitu. Kadang di bawah kompor. Nggak ada juntrungan yang di bawah kompor itu surat muncul. Tapi lagi-lagi aku bakar. Makanya itu Kak, aku tuh memang niat kesini, aku yang pengen gitu. Karena aku pengen solusinya tuh apa. Karena
untuk sampai detik ini tuh menemukan dia tuh maunya apa sih ya. Iya nggak apa-apa. Ntar disensor. Nggak apa-apa. Abe kesel banget, ini maunya apa sih? Sempat ada amarah gitu. Terus juga belum lama ini Kak, ini belum pernah nih diceritain juga. Aku nemuin lukisan tua di atas rumah aku itu. Dan itu di belakang lukisan itu tuh huruf Aramaik. Apa tuh huruf Aramaik? Maryam. Nama Maryam. Tulisannya setelah diterjemahin? Iya, itu huruf Aramaik itu artinya Maryam. Oh, oke. Lukisannya nanti aku kirim. Oke, boleh. Wah, boleh, terima kasih kalau fotonya. Dan emang sih aku bukti-buktinya tuh aku save gitu. Ada yang beberapa yang nggak aku save, ada yang aku save. Dan aku tiba-tiba tuh sebelumnya tuh aku sholat tahajud ya, aku tuh minta sama Allah tuh kayak, ya Allah tolong permudah gitu, maksudnya tuh apa gitu. Dia tuh maunya apa dan ada hubungan apa gitu. Ternyata Allah ngasih satu titik, mungkin ada hubungannya kali sama dia atau gimana, aku juga nggak tahu. Apa itu? Dan aku tanya sama ibu aku, ini siapa? Oh itu kan ada namanya. Oh namanya Maryam ya. Iya nenek lu mah demen banget sih koleksi barang-barang antik, dia bilang. Ini mah sekitar 1300-an 1200-an dia bilang. Tahun segitu tuh barang tuh ya, tuh lukisan tuh. Iya. Soalnya gini Kak, itu lukisan kalau gue copot sama bingkainya itu nempel. Oh iya kan udah terlalu lama. Kan udah lama banget. Iya. Tuh udah nempel banget. Jadi rusak malah ya. Iya. Jadi sengaja gue dibingkain, bodo amat dah. Gue fotoin aja dari luar. Nah udah kayak gitu, tapi gue merasa kayak apa hubungannya ya antara dia sama gue gitu. Nah, itu yang pengen jadi tahu itu. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya kan gue udah sholat istihoroh. Apakah hanya kebetulan? Iya, apakah hanya kebetulan atau gimana? Memang ada hubungannya atau gimana gitu. Dan gue pengen banget satu persatu tuh runtun gitu apa yang gue pengenin gitu. Kayak gue pengen tuh cari tahu kenapa ini ada yang lewat anjing. Gak apa, biarin. Itu pengen tahu aja. Lo lagi nyusun puzzle lah. Iya, dari apa yang gue alamin gitu. Iya. Si D ini tuh maunya tuh apa? Iya. Dari mana? Kenapa gitu nggak mau lepas? Udah bertahun-tahun, udah 28 tahun ini. Masa iya lanjut sampai ke 30 kan nggak mungkin. Oke. Bisa dilepas atau enggak gitu. Gue sih cuma pengen tahu dia tuh kenapa. Gitu aja sih Kak, sebenarnya sih Kak. Oke. Wah, oke. Ceritanya ini ya bertubi-tubi terus ya. Sampai Iya, sekarang iya, luar iya, biasa. Itu semoga Maryam bisa ketemu solusinya lah. Mudah-mudahan. Tapi gue yakin sih selesai. Semoga. Iya, gue yakin ini intuisi gue mengatakan segera, entah siapa ya, pokoknya gue yakin akan selesai. Gitu. Ya, dan gue harap lo pelan-pelan juga ngerilis. Iya. Gitu sih. Karena yang lagi kental di lo nih rasa bencinya. Iya sih. Karena memang itu yang dia makan itu, jadi ya akan terus ada. Jadi karena makanan dia. Kalau kamunya nggak ada kebencian, dia nggak makan. Yes, maksud gue harap lo juga pelan-pelan kan gini ya, dua arah ya istilahnya gitu ya. Jadi siapapun yang akan ngebantuin kamu gitu, tapi dari kamunya juga harus membantu dirimu sendiri juga gitu. Betul. Nah, ketika itu sinergi, selaras, itu dia akan nanti insya Allah akan selesai. Tapi salah satunya adalah, mungkin salah satu kecil clue yang bisa gue kasih tahu adalah secara psikologisnya, rilis pelan-pelan kebencian lu dulu, piece by piece. Sebenarnya sih gitu. gue udah berdamai sama dia ya Kak ya.
gue udah mencoba untuk nggak ada rasa benci, tapi ada aja tingkahnya. Lo mulai tahu ada dia dari kecil ya? Terus mulai benci dari umur berapa tuh? Lo tahu dia terus lo benci? Pas proses ruqyah itu aja tuh yang membuat gue kaget setengah mati. Umur berapa itu? Balik pertama tuh kelas 5 SD apa kelas 4 SD gitu, apa kelas ya? 6 ya. Iya, oke. Itu gimana sih anak SD ngelihat momen kayak begitu ya kan? Orang ngejatuhin kayu jati lemari segede gaban itu. Aduh. Dan itu masih terukir di otak gue. Jadi kayak Dan lu selama tahu itu, setelah after kejadian itu, lu menjalani hari-hari di diri lu tuh lu merasa dia itu mengganggu. Lu merasa keganggu dengan adanya dia gitu. Awalnya sih merasa terganggu, tapi perlahan mencoba untuk damai, tapi kok makin ada aja tingkahnya gitu. Lu mulai ngerasa mau damai itu dari umur kapan? Dari pas umur 17 tahun. Oh, udah lama juga. Lama. Ya akhirnya udahlah, gue jalannya emang dia udah selalu sama lu kan gitu. Tapi yang paling gue bencinya itu adalah ketika mungkin memang dulu itu kalau ada orang yang jahatin gitu ya, gue ada rasa dendam gitu. Dan dia mencoba untuk membalasnya. Oh, itu dia. Itu pertama. Tapi kedua, setelah gue udah berdamai gitu, kayak ya udahlah gue maafin. Tapi dia tetap membalaskan dendam itu. Padahal gue udah bilang jangan dibalas, biarin aja. Tapi dia jalan. Di situ gue bingung gitu, positifnya gimana, negatifnya masih berjalan gitu. Lo juga nggak bisa mengendalikan dia kan gitu. Iya, nggak bisa. Oke, berarti masih banyak pertanyaan di benaknya Kak Mariam dan berharap tolong deh kasih clue sedikit agar ini bisa lebih ringan, minimal, bener nggak? Minimal paling nggak bisa lebih ringan atau syukur-syukur hilang gitu kan? Iya. Okay. Ya paling minimal ibaratnya gue lagi menyusun puzzle nih, satu puzzle ketemu aja, udah. Iya. Oke. Sebenarnya sampai sekarang kan masih misteri gitu, bener gak sih ini bener gak sih ini gitu dia. Iya, masih bingung gitu. Karena sekalipun Mariam tahu, wah ini dibriat nih, ini ifrit, tapi sebagian hati kecil Mariam juga apa ya sih, nggak mungkin kayak gitu, ngerti gak? Ada situnya. Iya, dari apa yang gue alamin gitu ya. Dari pas momen gue kerja ada kesurupan massal aja, gue jujur ya bang, gue tuh orangnya tuh nggak percaya kesurupan massal itu ya. Tapi pas gue ngeliat kok orang nempel di tembok ya kan. Nah begitu juga dari apa yang gue alamin gitu. Gue suka denial gitu, tapi kok makin lama makin begini ya kan. Makin besar energinya. Tapi terserah orang mau bicara apa tentang gue atau gimana gitu ya. Tapi balik lagi, gue yang ngalamin. Seandainya lu ngerasain, gue yakin lu gak bakalan kuat. 5 menit aja lu gak bakalan kuat. Iya. Dimohon. Karena nyerang psikis yang diserang. Nah, oke. Ngomong-ngomong misteri, apakah nanti akan terjawab? Kita akan masuk ke segmen pembacaan tarot. Oke. Mariam, gua akan coba membacakan kartu berdasarkan pertanyaan lu. Apabila lu mempunyai pertanyaan atau keresahan ya yang sama ini, apa sih ini sebenarnya apa sih terserah lu lah pokoknya gitu. Gue juga nggak tahu apakah nanti gue bisa baca atau enggak gitu, karena kalau nggak bisa gue baca, gue bilang gue nggak bisa baca. Tapi kalau misalnya bisa terbaca, ya alhamdulillah kita bisa baca gitu. Semoga pembacanya mendekati apa yang lu alami gitu. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Kita mulai ya. Ya. Pertanyaan pertama. Gue sih nggak kepengen tahu dia jenisnya apa ya. Gue cuma pengen tahu dia tuh udah berapa lama ngikutin gue. Satu kartu. Selain 28 tahun. Sebentar. Gimana? Selain 28 tahun yang katanya dia ngikutin, dia udah berapa lama menantikan gue gitu, ngikutin gue gitu. Oh, jadi sebelum lu ada gitu maksudnya? Satu kartu. Satu kartu. Satu kartu lagi.
Lagi. Lagi. Terakhir. Nih, gue bacain ya. Kebetulan nih kebaca sama gue. Jadi, kalau menurut pembacaan kartu yang gue dapat, yang gue baca adalah dia mengikuti Mariam itu pada saat di dalam kandungan, ya, dalam kandungan. Jadi kalau kartu nih gini, nah ini kan ini bayi nih, ibaratnya gitu. Ini dia, nih. Ini mau masuk, gitu. Ini dia nih, gitu. Nah ini cikal bakal gitu kan, jauh ya, kecil gitu. Tapi bukan berarti dia jauh-jauh sebelumnya udah melatih, enggak. Jadi emang pada saat kebetulan ibu mengandung ada janin gitu, dia suka. Tapi sebenarnya awalnya bukan kamu dulu, ibu dulu awalnya. Jadi ibu mengandung dan ibu punya energi kesedihan yang sangat tinggi ya, gitu. Dia hadir di situ awalnya. Awal di situ awalnya dia ada tuh dari ada kesedihan yang sangat jerit batin yang sangat tinggi. Dia mulai hadir. Nah kebetulan ibu isi ya, itu akhirnya kartu kedua ya, pertukaran gitu kan. Yang tadinya kamu lahir, kamu jadi dia ikut larut ke wadah kamu, jadi wadahnya dia, kamu jadi wadahnya dia gitu. Karena kamu kan kalau ada orang bilang tuh anak yang lahir tergantung emosi ibu gitu. Saat mengandung ibu gitu. Jadi karena energi kesedihan sangat tinggi dan itu makanan dia memang gitu. Jadi itu masuk ke dia, cocok nggak dia jadi wadah dia, masuk nih. Ini wadah yang besar buat dia. Tadinya wadah dia kecil, pindah ke wadah yang besar. Ya, kamu jadi wadah dia, ya, dan ya nyatu sama dia. Kamu nyatu sama dia. Sosoknya adalah laki-laki tua, dan dia selalu ada di belakang kamu, ya, sampai kapanpun. Tuh. Jadi dia gini. Ini kamu nih, ini dia selalu perhatiin. Ya. Sekalipun dia kemana-mana, tetap aja dia merhatiin. Iya. Kamu udah jahatin pasti dia masih maju, gitu. Emang ada positifnya juga sih. Terus Jadi kejawab? Kejawab. Ada lagi? Oke, lanjut. Berarti ke pertanyaan kedua. 2. Apakah ada hubungannya sama ya lukisan Mariam yang awal? Oke, 1 kartu. Lagi. Terakhir. Terakhir deh, lagi deh. Lagi. Malah kebaca sama gue nih. Lagi. Jadi kalau hubungannya itu nggak ada, ya, hubungan antara lukisan nama Mariam itu hanya kebetulan. Tapi di sini lagi-lagi ya, dia tuh mencapai energi kesedihan yang sangat luar biasa. Yang gue bilang tadi, dia di sini tuh dia suka sekali sama kesedihan, gitu ya. Ya, kesedihan, ada masalah, dia akan hadir sebagai pahlawan, gitu. Maksudnya sebenarnya baik, dia mau nolong gitu.
walaupun dia mau makan juga gitu. Jadi ada sisi mengelabuinya gitu kan, ya padahal dia mau makan gitu. Tapi kalau kamu seneng, dia nggak ada makanan, bikin kamu sedih lagi gitu, karena itu makanan dia. Kalau untuk lukisannya nggak ada hubungannya, Aman berarti. nggak ada hubungan, jadi itu hanya kebetulan aja namanya sama Mariam, nggak ada. Tapi kalau dianya memang si Asal ini, dia murni dari ini, jadi kesedihan ya, bermasalah, magic dia masuk gitu. Kalau menurut bacaan kartu ya itu nggak ada hubungannya, kebetulan aja sama nama yang di lukisan Mariam. Oke. Lanjut berarti Terakhir. Terakhir, ya, 3. pertanyaan ketiga. Ada di otak tapi nggak bisa nyebut. Gak apa. Pelan-pelan aja. Dia bakal ngikutin anak aku nggak sih nanti? 1 kartu. Lagi. Terakhir. Ini kartunya sangat jelas, tegas ya. Dia akan berada di sekitar keluarga. Mulai dari kamu, anak, cucu, maunya dia begitu. Dia sebagai pelindung yang sangat kuat. Dia pelindung ya. Dia karena dia ngerasa sama kamu sayang, dan dia mau meneruskan sayang itu sampai seterusnya. Itu maunya dia. Tuh, kartunya sangat tegas banget, dan dia juga menegaskan itu. Tapi balik lagi ini bukan takdir, bukan ya. Kan Kak. maunya dia. Nah, gitu kan, maunya dia begitu. Ya soalnya kan lagi menyusun puzzle gitu. Apakah kerangkai gitu satu. Ibarat gini aja, kalian gampang. Kita kan ibarat udah punya tempat makan yang enak. Ya masa mau, ya harapannya kan kalau bisa ya kita bisa memperbanyak lahan enak kita gitu kan. Ya kayak gitu itulah. Ya kelanggangan makan mereka ya, misalnya kamu nggak ada, berarti dia bisa makan lagi anak kayak gitu terus gitu. Itu kan tempat dia hidup. Rumah lah buat dia tuh rumah. Kamu tuh buat dia rumah. Rumah yang Yahud lah kalau orang bilang. Jadi wadah. Oke. 3 pertanyaan ya. Ya, sudah 3 pertanyaan. Jadi kalau mau ada yang lain ya off cam aja ya. Oke, konco-konco, sudah 3 pertanyaan yang dilontarkan sama Kak Mariam, berarti berakhir sudah ya segmen kita Nutur Wengi kali ini. Semoga piece by piece puzzle-nya bisa kesusun ya, Kak Mariam. Dan abis ini kita juga akan doa sama-sama kali ya, biar ringan semuanya. Ya semoga 3 pertanyaan tadi juga ya mewakili sebagian kecil lah keresahan dari Mariam lah gitu. Amin. Oke, kalau gitu konco-konco jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman semua biar kita tim Nutur Wengi nih selalu semangat kasih asupan horor sama kalian nih. Oke, berarti kita mau ngucapin sebelum kita tutup ya. Ucapin makasih banyak untuk Kak Mariam. Mariam udah mau jadi narasumber di podcast horor yang baru seumur jagung lah. Kami masih banyak ya ini ya. Ya banyak kurangnya juga masih banyak gitu kan. Tapi terima kasih udah berbagi ke konco-konco ya. Semoga konco-konco semakin ya menambah insight lah ya. Oke, kita ada
Cindra merchandise mata nih. ya. Cindra mata. Merchandise nih buat narasumber yang menjadi khasnya kami. Oh, Iya, nih. Coba makasih. ya, terima Mariam. Coba dibuka dong. Nah, dibaliknya. Nah, sekarang Mariam resmi menjadi konco penutur. Thank you Kak Maria. Sepi ya, tepuk tangannya sepi banget ya. Makasih. Iya. Oke, kalau gitu dengan penyerahan cenderamata kita sudahi podcast Nutur Wengi malam ini episode Kak Mariam. Jadi buat konco-konco yang mau kirim cerita atau yang mau berbagi cerita datang ke studio bisa hubungin kita di sini. Oke. Akhir kata? Setiap cerita ada hikmahnya. Tetap berdoa, berserah dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.